Dasman GTP Podcast. Be ready to be update. Sama aku di Karandika di ajang ngulik, ngobrol unik dan asik. Nah, jadi hari ini Diva bakal bahas tentang bahasa. Karena kita sudah berada di bulan Oktober yang identik dengan perayaan bulan bahasa. Nah, jadi bahasa itu merupakan alat komunikasi kita sebagai manusia dalam menyampaikan perasaan kita, pemikiran kita, dan juga berbagai macam informasi. Nah, kali ini Diva sudah mengundang satu narasumber yang akan Diva ajak untuk berbincang dan juga berdiskusi untuk membahas tentang isu-isu tentang bahasa Indonesia, yaitu Bu Isyani. Halo Bu Is. Selamat datang di Dasman GTP Podcast dan terima kasih telah meluangkan waktunya. Oke, mungkin teman-teman Dasman sudah tidak asing ya dengan Bu Isyani ini. Buat yang belum tahu, jadi Bu Isyani ini atau kerap yang dipanggil Bu Is merupakan salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Babak ini. Nah, kita langsung ke topik saja ya. Nah, kita di Dasman sudah merayakan bulan bahasa di minggu kemarin dengan berbagai macam lomba. Menurut Ibu, perayaan bulan bahasa ini manfaat bagi kita sebagai siswa yang waktu itu jadi peserta dan juga bagi guru pada saat itu menjadi panitia dan juri itu gimana sih? Jadi menurut Ibu, perayaan bulan bahasa ini kan Ibu sebagai panitia nih, Ibu puas nggak sih dengan hasil dari perayaan bulan bahasa? Tapi Ibu di zaman sekarang kan banyak nih ada bahasa-bahasa gaul dan juga bahasa-bahasa serapan dari bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Menurut Ibu itu berdampak positif atau malah menjadi ancaman yang berdampak negatif bagi kita? Tentang bahasa dua-duanya juga akan kena ya. Positifnya ada, negatifnya juga ada. Nah, kalau kita bicara tentang positifnya itu banyak juga positifnya karena satu bahasa gaul itu kan digunakan oleh anak-anak remaja pada umumnya yaitu untuk mempermudahkan mereka komunikasi sesama mereka. Kemudian itu akan menimbulkan keakraban untuk mereka. Jadi itu positifnya. Kalau negatifnya tentu ada negatifnya ya. Jadi bahasa Indonesia jadi
terancam ya gitu, terancam. Karena penggunaan bahasa-bahasa gaul itu kan tidak sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga akan berpengaruh juga. Tapi nanti tergantung juga ya, jadi lebih positifnya mending lebih diginikan lagi, diutamakan lagi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus sekarang juga ada tuh bahasa-bahasa singkatan yang kayak mabar yang kayak gitu. Itu kan orang awam bisa aja menganggap itu main bareng atau makan bareng, itu bisa aja ada salah komunikasi. Itu ada nggak sih solusi kira-kira untuk menghindari pergeseran makna dari kata-kata itu? Untuk ya singkatan akronim gitu ya, jadi pasti ada ya, karena kita lihat sekarang nih contohnya ya, contohnya adalah ketika mengucapkan receh. Nah, receh kita tahu kalau receh itu maknanya apa? Uang receh kan. Ya. Terus ada yang bilang receh banget video ini gitu kan. Apa arti receh di video itu? Berarti kan video itu lucu. Beda kan maknanya jadinya. Nah, itu baru satu. Yang kedua, ketika kalian mengucapkan kata gini, alay. Alay itu kan kayak sesuatu yang berlebihan. Tapi kebanyakan orang itu mengungkapkan kata alay itu penuh emosi. Baru gitu aja udah alay. Kan beda aja maknanya. Gitu ya, penggunaan kata seperti banyak tuh ada mager gitu kan, males gerak ya, jadi banyak sekali kata seperti itu yang dibuat oleh anak muda zaman sekarang ini. Jadi poinnya nih, cara untuk kita melestarikan dan juga jadi poinnya gimana sih cara kita untuk melestarikan dan juga mengajarkan kepada anak-anak dan juga remaja yang udah cenderung terpapar bahasa asing dan juga bahasa-bahasa gaul yang berdampak negatif kayak tadi itu gimana sih? Caranya biar anak-anak muda ini ya menggunakan bahasa yang baik dan benar itu adalah dimulai dari diri sendiri. Nah, kenapa? Karena diri sendiri yang mampu mengontrol. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama, menumbuhkan kecintaan bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi menurut saya ya, penggunaan bahasa Indonesia itu bukan hanya di ranah formal saja ketika kita berbicara di lingkungan sekolah, tapi juga di luar lingkungan sekolah juga harus digunakan. Jadi itu merupakan suatu kebiasaan yang bisa kita lakukan agar menumbuhkan rasa kecintaan terhadap bahasa Indonesia sendiri. Jadi harus dimulai dari diri sendiri dulu. Jadi bukan hanya di ranah formal saja, tetapi di luar itu juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi menurut ibu bahasa Indonesia ini penting nggak sih atau mungkin bahasa sehari-hari kita tuh penting nggak sih buat pakai bahasa Indonesia? Oke, penggunaan bahasa Indonesia ini penting ya. Karena apa? Karena kita tahu kalau di Indonesia itu terdiri dari beragam suku, etnis, kebudayaan. Jadi bahasa Indonesia lah yang digunakan untuk berkomunikasi dengan suku-suku yang lainnya itu. Jadi hanya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nah, sehingga sangat penting sekali kalau kita itu menggunakan bahasa Indonesia. Kita lihat bahwa Indonesia itu kan juga bukan hanya agama, bukan agama, bukan Bali saja ya, tapi juga terdiri dari beragam suku etnis. Dan juga bahasa Indonesia kan bahasa daerahnya kan juga banyak sekali ya di Indonesia. Jadi bahasa Indonesia lah yang mampu mempersatukan itu semua. Sama Giva nih ada topik hangat. Menurut ibu bahasa Indonesia itu cocok nggak sih dijadiin bahasa internasional? Karena sepengetahuan Giva udah ada beberapa negara yang mengadopsi bahasa Indonesia untuk dijadikan salah satu mata kuliah di universitas mereka. Itu pendapat ibu tentang hal itu tuh gimana? Pribadi ya, penggunaan bahasa Indonesia sebagai internasional menurut saya harus dipersiapkan. Jadi bahasa Indonesia kan menurut undang-undang tahun 2009 itu nomor 24 kalau nggak salah itu ya. Jadi bahasa Indonesia itu dipersiapkan sebagai bahasa internasional karena beberapa hal yang penting itu adalah pertama bahasa Indonesia sebagai
Jadi ada nggak sih solusi atau pendapat ibu cara biar warga negara asing tuh tertarik gitu loh belajar bahasa Indonesia? Sebenarnya mengajak warga asing untuk belajar bahasa Indonesia nggak perlu lagi, tapi memang mereka emang harus belajar bahasa Indonesia ya, karena menurut saya kita melihat bahwa potensi pariwisata di Indonesia itu sangat banyak. Jadi mereka sebagai investor yang ingin ikut bekerja sama untuk bisnis ya, jadi sangat memerlukan sekali bahasa Indonesia ini untuk menjadi kerjasama bisnis ya bersama orang-orang dari Indonesia. Jadi menurut saya pasti mereka akan belajar bahasa Indonesia. Itu penting sekali di sana. Itu berarti kita hanya butuh inisiatif dari mereka sendiri. Iya, jadi mereka pasti akan belajar bahasa Indonesia. Tapi untuk yang lainnya, menurut saya untuk menambahkan minat ya, minat orang asing untuk belajar bahasa Indonesia, sudah pasti mereka akan melihat bagaimana keberagaman budaya kita. Jadi mereka pasti akan tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Berarti di sini kerjanya kita tuh cuma melestarikan Iya, budaya benar kita. sekali. Melestarikan budaya kita agar tidak diklaim oleh negara lain. Itu yang paling penting ya. Jangan sampai diginikan oleh negara lain. Karena kita kan sudah punya negeri yang hebat ya, sudah beragam. Karena kita nggak pernah nih melestarikan. Ya, diklaim negara lain. Jangan sampai ya seperti itu ya. Tugas kita sebagai generasi muda apa? Ya, betul. Oke, mungkin segitu aja kan bincang-bincang kita hari ini. Semoga apa yang telah Bu Wi sampaikan dan apa yang telah kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Dan buat kalian semua, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan agar kami lebih semangat untuk konten-konten terupdate dan konten bermanfaat lainnya. Saya Dika Randika, pamit undur diri. Sampai jumpa di program lainnya hanya di Blasman JTP Podcast. Be ready to be updated. Dadah!